は？あんた見てると本当にイライラするんだよ。Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gemburan cinta yang tak menentu. Dan juga aku berharap teman-teman slow tak terjerumus di dalam lingkaran tangan yang dipenuhi oleh pelicin. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul Mairunovic yang dirilis pada tahun 2021. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get in rumble. Belum cerita nih, langsung bahas film rasa suwe-suwe. Cerita dimulai di sebuah sekolah SMA. Di saat itu terlihat siswi yang berjalan di lorong sekolah. Akan tetapi semua murid berlari menjauhinya karena aura wajahnya terlihat suram. Dan siswi itu bernama Mairu. Dan dia juga diberi julukan jamur beracun. Di sini diketahui, saat berada di sekolah, Mairu tak memiliki teman karena sifat polosnya dan tak pandai bergaul. Akan tetapi, saat di rumah, Mairu terlihat ceria ketika menonton grup idolanya di televisi. Karena sebenarnya Mairu ingin menjadi bintang idol. Di sisi lain, pamannya sering datang ke rumahnya untuk menjaganya karena orang tuanya bekerja di luar negeri. Pamannya merupakan seorang perancang busana yang bernama Fuwari. Saat itu pamannya menyuruh Mairu untuk memiliki pacar agar Mairu tak selalu mengurung diri di rumah dan menikmati masa-masa remajanya. Kemudian Mairu pun tertawa karena mendengar perkataan pamannya, di mana memiliki pacar adalah mustahil baginya. Pamannya juga menyarankan untuk berdandan agar terlihat cantik seperti idolanya. Namun Mairu kurang percaya diri jika dirinya bisa berdandan dan terlihat cantik. Di keesokan harinya, di tempat Mairu bersekolah terlihat cowok populer yang bernama Tenyu yang merupakan senior di sekolahnya. Kentampanan Tenyu membuat para siswi pun luluh dibuatnya. Di sisi lain, Mairu melihat sosok Tenyu dari kejauhan. Di sini Mairu berkaca dan kata hatinya berkata, jika di dunia ini penampilan adalah segalanya. Kemudian Mairu yang kembali ke dalam kelasnya, tiba-tiba secara mengejutkan Mairu mendapatkan surat cinta dari teman sekelasnya. Dan surat itu bertuliskan jika seseorang mengajaknya untuk bertemu di belakang gedung olahraga sepulang sekolah. Setelah membaca surat itu, Mairu terkejut dan masih belum percaya akan hal tersebut. Hingga akhirnya Mairu pun menemuinya sepulang sekolah dan cowok itu bernama Ikeda. Kemudian tanpa basa-basi Ikeda mengungkapkan perasaan cintanya. Sontak Mairu yang mendengar hal itu dia pun terkejut dan masih tak percaya. Karena di momen itu sangat langka bagi Mairu. Dan juga Mairu sangat bahagia, di mana untuk pertama kalinya ada seseorang yang diam-diam menyukainya. Kemudian Mairu merasa tersentuh karena dirinya berpikir jika Ikeda tak memandang fisiknya, melainkan menilai dari dalam hatinya. Dengan senyum bahagia, Mairu pun berjalan mendekati Ikeda untuk berkata. Namun tiba-tiba Mairu terperosok di dalam lubang jebakan. Yang ternyata semua yang dilakukan Ikeda hanyalah candaan. Ikeda pun tertawa bersama teman-teman karena hal itu hanyalah kebohongan Ikeda yang sudah direncanakan untuk Mairu sebagai bahan taruhannya. Kemudian Mairu pun tersadar karena momen asmara cintanya seharusnya tak terjadi dan mustahil bagi dirinya untuk mendapatkan seseorang kekasih. Terlihat Mairu yang begitu bersedih karena mengingat selama hidupnya dia selalu dijauhi dan tak memiliki teman. Kemudian terlihat sosok yang mendengar kesedihan dan kekesalan Mairu, yang ternyata sosok itu adalah Tenyu. Kemudian Tenyu berkata jika Mairu tak boleh menyalahkan suatu keadaan dari kekurangan yang dimilikinya, dan juga jangan gunakan jelek sebagai alasan. Daripada mengeluh, lebih baik berusaha untuk jadi lebih cantik agar tak dipandang rendah. Di sini Mairu hanya terdiam mendengar perkataan dari cowok terpopuler di sekolahnya yang tiba-tiba datang dan memberi semangat baru untuknya. Kemudian Mairu pun berkata di depan Tenyu jika Mairu ingin berubah hidupnya untuk tampil cantik agar tak diremehkan oleh semua orang. Kemudian saat Mairu tiba di rumah, dirinya merasa bingung karena tak memiliki rencana untuk memulai perubahan tersebut. Mairu pun mencari referensi di sosial media.
Hingga akhirnya Mairu menemukan sesuatu, yaitu seorang selebgram cantik yang menjadi referensinya. Dan juga Mairu juga menemukan tempat tinggal Tenyu. Karena bagi Mairu, Tenyu adalah seorang penyelamat baginya. Kemudian di saat bertemu dengan Tenyu, Mairu meminta saran kepada Tenyu. Kemudian Mairu memperlihatkan foto selebgram. Dirinya ingin cantik sepertinya. Mendengar hal itu, Tenyu pun berkata jika itu semua cukup hanya berdandan. Akan tetapi, Mairu berkata jujur, hingga saat ini dirinya tak pernah berdandan sama sekali. Namun tak disangka, Mairu sangat beruntung, karena ternyata Tenyu sangat pandai dalam hal dunia kecantikan. Di keesokan harinya, semua murid terkejut dengan kedatangan seorang siswi di sekolah tersebut. Dan siswi itu adalah Mairu, di mana Tenyu berhasil mengubah Mairu menjadi cewek yang cantik. Saat di dalam kelas, Mairu sangat bahagia karena semua teman sekelasnya terpesona dengan kecantikannya. Hingga saat jam istirahat, Mairu bertemu dengan Ikeda di ruang UKS. Di sini Mairu berterima kasih karena berkat kejadian kemarin dia bisa berubah seperti ini. Mairu ingin membalas budinya dengan memijitnya. Namun dirinya tak sengaja menumpahkan air di celana Ikeda. Dan sontak Mairu ingin membantunya untuk mengeringkan celana tersebut. Namun di sini Ikeda sudah masuk dalam perangkap jebakan dari Mairu. Hingga semua murid ramai melihat mading sekolah, yang ternyata celana dalam Ikeda terpajang di mading sekolah. Di sisi lain, Mairu merasa puas dengan aksi balas dendamnya. Akan tetapi Tenyu tak menyukai hal yang dilakukan Mairu, karena kecantikannya digunakan untuk hal yang norak baginya. Di malam harinya, Mairu masih termenung dengan perkataan Tenyu. Kemudian dia bertemu dengan teman sekolahnya yang bernama Mirai, sekaligus teman masa kecilnya dan juga tetangganya. Mirai terlihat cuek di depan Mairu, namun sebenarnya dia sangat menyukai Mairu. Namun, Mirai tak berani menyatakan perasaan cintanya. Di sisi lain, Fuwari sangat senang melihat perubahan Mairu yang menjadi sangat cantik. Fuwari beranggapan jika Mairu sedang jatuh cinta. Di keesokan harinya, Mairu meminta saran kepada Tenyu tentang asmara cinta. Dia tak ingin kepolosannya membawa petaka baginya. Hingga akhirnya Tenyu menyetujui dengan syarat Mairu harus membawa bekal makanan untuknya. Di sisi lain, para cowok terlihat menggoda dua siswi yang lewat depan kelasnya. Diketahui dua siswi itu bernama Ayano dan Naoko. Dan Ayano sendiri merupakan cewek populer di sekolahnya. Terlihat Ayano bahagia karena menjadi pusat perhatian. Kemudian saat berada di toilet, Ayano bersama Naoko sedang mengobrol tentang acara kencan buta. Di saat itu mereka kebingungan dengan acara tersebut, di mana mereka kekurangan satu anggota untuk mengikuti acara tersebut. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan Mairu, yang ternyata Mairu mendengar obrolan mereka berdua dan ingin ikut dalam acara itu. Kemudian dengan terpaksa mereka menyetujui untuk ikut acara tersebut. Setelah beberapa waktu, Mairu menelpon pamannya, di mana Mairu ingin mengajak pamannya untuk pergi berbelanja pakaian. Hingga akhirnya pamannya pun menyetujui. Kemudian sepulang sekolah, Mairu menunggu pamannya di tempat yang sudah dijanjikan. Namun di waktu itu pamannya tak bisa datang ke sana karena ada masalah di dalam pekerjaannya. Di mana saat itu terjadi suatu kesalahan dengan baju yang dipakai oleh model. Kemudian dengan cepat pamannya memperbaiki baju tersebut. Pamannya juga memarahi salah satu partnernya karena hanya marah-marah dan tak mencari solusi. Kembali di tempat Mairu, tiba-tiba Mirai datang ke sana karena Mirai disuruh paman Mairu untuk menggantikannya. Kemudian mereka pun memilih pakaian. Di sini Mairu meminta saran pakaian yang cocok untuknya. Dan akhirnya Mairu pun mendapatkan pakaian yang cocok untuknya. Di sore harinya Mairu pun datang ke tempat acara kencan buta tersebut. Di sana mereka saling memperkenalkan diri, di mana di kubu cowok ada Terasaki, Kudo, Akiyama. Sedangkan di kubu cewek ada Ayano, Naoko, dan Mairu. Kemudian di tengah acara terlihat Kudo mulai tertarik dengan Mairu karena kepolosannya. Di satu sisi Ayano terus memperhatikan Kudo dan memandang sinis Mairu. Kemudian saat di toilet Mairu bertemu dengan Ayano. Di sini Ayano tanpa basa-basi menyiram muka Mairu yang membuat make up Mairu menjadi berantakan. Kemudian Ayano mengatakan jika dirinya sudah menargetkan Kudo sebagai pasangannya. Dan Ayano memberikan peringatan kepada Mairu untuk tak ikut campur. Setelah itu Ayano kembali ke ruang karaoke. Kemudian Mairu terlihat bersedih karena dirinya tak bisa kembali ke sana.
Dan satu-satunya orang yang dapat membantunya adalah Tenyu. Hingga akhirnya Tenyu pun datang ke sana. Dia memberi peringatan jika toilet cewek dalam perbaikan. Kemudian dengan cepat Tenyu merias wajah Mahiru. Di tempat karaoke, Kudo merasa khawatir karena Mahiru tak kunjung kembali. Kemudian Ayano yang licik, dia berusaha menggoda Kudo untuk mengalihkan perhatiannya kepada dirinya. Kemudian secara mengejutkan Mahiru datang kembali. Di sini Mahiru tak ingin kalah untuk mendapatkan hati Kudo. Dan persaingan mereka berdua tak dapat dihindarkan. Meskipun Mahiru tak mempunyai pengalaman percintaan, dirinya mengingat ajaran teori dari pamannya, di mana sepasang kekasih bisa terhubung perasaannya dengan cara bersentuhan. Akan tetapi, Mahiru kalah cepat dengan pengalaman Ayano sebagai cewek populer. Namun Mahiru tak patah semangat. Dirinya berdiri di hadapan mereka semua dan mengatakan jika dirinya mengajak Kudo melarikan diri dari acara tersebut. Di sini Ayano mengatakan jika hal itu sia-sia, dan mereka yang di sana tertawa mendengar hal itu. Namun terlihat berbeda dengan Kudo. Dengan cepat, Kudo memegang tangan Mahiru untuk pergi dari sana. Hingga akhirnya mereka berada di taman bermain. Di sini Kudo memperkenalkan adiknya kepada Mahiru. Kemudian Kudo mengajaknya bermain bersama. Tak terasa hari pun berganti. Terlihat Mahiru bertemu Tenyu untuk berterima kasih. Namun di sini terjadi masalah, di mana Mahiru belum mempunyai nomor kontak Kudo. Di saat Mahiru bingung, dirinya tak sengaja bertemu dengan Ayano yang tak lagi berdandan. Kemudian Mahiru meminta kontak Kudo dari Ayano. Awalnya Ayano tak memberikan, namun akhirnya Ayano pun memberikan nomor Kudo. Di mana Ayano sendiri sudah tak peduli dengan Kudo karena dirinya sudah mengganti target incaran cowok selanjutnya. Dan Mahiru agar berhutang atas bantuannya. Saat berada di rumah, dia mengirim pesan kepadanya jika dirinya ingin bertemu saat akhir pekan. Kemudian di sore harinya Tenyu tak sengaja melihat Mahiru di tempat kerjanya. Di sini Mahiru berdandan seperti badut karena belajar memakai make up sendiri. Melihat hal itu, Tenyu langsung makeover wajah Mahiru. Di sini diketahui jika Tenyu bekerja baru waktu di tempat salon kecantikan. Di keesokan harinya saat di sekolah, Mahiru memohon kepada Tenyu di mana dirinya ingin belajar cara berdandan dengan benar. Sebagai imbalannya, dia akan memberikan bekal makanan yang spesial setiap harinya. Mendengar hal itu, Tenyu mensetujuinya. Kemudian saat tiba di rumah, Mahiru mencoba hal-hal dasar cara berdandan. Singkat cerita, hari kencan Mahiru pun tiba. Di sana, Mahiru tak sengaja bertemu dengan Tenyu yang lagi bekerja paruh waktu. Kemudian Tenyu melihat bulu mata Mahiru yang miring dan Tenyu memperbaikinya. Namun dari belakang terlihat Kudo berjalan ke arah mereka dan melihat kejadian tersebut. Namun di sini Mahiru menjelaskan jika Tenyu adalah senior di sekolahnya. Kemudian tiba-tiba terlihat cewek yang menggandeng Tenyu dan mengajaknya pergi. Yang ternyata cewek itu adalah tetangga Tenyu. Kudo yang melihat hal itu berkata jika Tenyu sangat populer di kalangan para wanita. Di sini Mahiru sedikit menambahkan tentang kebaikan Tenyu kepada Mahiru. Hingga akhirnya mereka pun berkencan dan menghabiskan waktu bersama. Dimulai jalan-jalan bersama, berfoto bersama, dan memainkan permainan yang seru. Di keesokan harinya terlihat Ayano sengaja menabrak Tenyu dan merakting kakinya terkilir. Namun dengan cepat Tenyu langsung mengetahui kebohongan Ayano karena mengingat kelicikan Ayano kepada Mahiru di waktu acara kencan buta dulu. Merasa rencananya gagal, Ayano pun tak putus asa. Di mana Tenyu menjadi target menjadi pacarnya dan Tenyu sendiri merupakan cowok terpopuler di sekolahnya. Namun di sini Tenyu menolak karena dirinya membohongi tentang menyukai seseorang dan juga tak menyukai seseorang yang sangat licik. Di sisi lain terlihat Mahiru dan Kudo sedang berkencan. Di saat itu Mahiru terlihat menyukai kalung dan Kudo menyadari hal tersebut. Namun di sini Mahiru tak bermaksud untuk membelinya. Kemudian mereka makan di sebuah kafe. Setelah itu Mahiru memberikan beberapa pilihan tempat hiburan di saat mereka berkencan nanti. Namun di saat Kudo memilih, tiba-tiba Ayano datang menemui mereka. Di sini Ayano berencana ikut bersama di saat pergi ke tempat hiburan nanti. Dan juga Ayano mengajak Tenyu untuk acara double date ini. Mendengar hal itu Mahiru terlihat kebingungan. Dan Kudo tak mempermasalahkan hal tersebut untuk melakukan acara double date. Setelah beberapa waktu Mahiru dan Ayano pulang bersama. Di sini Ayano langsung menyuruh Mahiru untuk membujuk Tenyu pergi bersama di pekan nanti.
Dan Ayano sendiri sudah merencanakan hal itu, di mana Mairu mempunyai hutang budi kepadanya. Kemudian mereka melanjutkan pergi ke tempat paman Mairu. Di sana pamannya mengetahui sifat kepalsuan dari Ayano. Meskipun baru pertama kali bertemu, namun pamannya melihat sedikit ada kebaikan dari diri Ayano. Kemudian paman Mairu baru menyadari jika Ayano yang mengajak Mairu untuk ikut acara kencan buta dulu. Dan pamannya pun berterima kasih kepadanya. Di sisi lain, Mairu mengirim pesan kepada Tenyu untuk ikut ke acara akhir pekan nanti. Namun di sini Tenyu langsung membalas dan menolaknya. Hingga saat di sekolah, Mairu masih berusaha untuk membujuk Tenyu agar ikut ke acara tersebut. Mairu akan membawakan makanan yang spesial untuknya. Mendengar tawaran tersebut, Tenyu pun menyetujui-nya. Singkat cerita, acara double date pun tiba. Ayano terlihat terkejut dengan kedatangan Tenyu. Meskipun Tenyu terlihat tak senang dengan kehadiran Ayano, kemudian mereka pun menikmati semua wahana bermain. Setelah beberapa waktu, mereka menikmati makan siang yang dibawakan oleh Mairu. Di sini Kudo masih penasaran dengan kedekatan Mairu dan Tenyu yang sebagai senior di sekolahnya. Kemudian Mairu pun yang jujur dan polos dirinya berkata, jika di sekolahnya dirinya tak memiliki teman dan dijuluki sebagai jamur beracun. Dan saat dia dirundung, Tenyu lah orang yang banyak merubahnya hingga sampai saat ini. Kemudian Tenyu menyuapkan makanan ke mulut Mairu agar dirinya tak banyak bicara. Mendengar hal itu, Kudo merasa cemburu dan sekaligus iri karena status mereka di sekolah yang sama, sedangkan Kudo sendiri di tempat sekolah yang berbeda. Setelahnya, Tenyu dan Ayano terlihat bersama. Di sini Tenyu masih terlihat dingin dan cuek kepada Ayano. Di sisi lain, Kudo terlihat murung dan masih merasa cemburu. Dan Mairu sendiri tak mengerti penyebab perubahan sikap Kudo. Hingga saat berada di toilet, Mairu menanyakan kepada Ayano tentang perubahan sikap Kudo. Di sini Ayano menjelaskan jika Kudo terlihat cemburu di saat Mairu banyak membahas kebaikan Tenyu di hadapan Kudo. Setelah mendengar penjelasan dari Ayano, Mairu pun berniat untuk memperjelas dengan kesalahpahaman ini dan berkata kepada Kudo jika hubungannya dengan Tenyu hanya sebatas seniornya di sekolah. Mairu tak memiliki perasaan suka kepada Tenyu. Kemudian Kudo meminta maaf karena belum siap dengan semua itu dan pergi meninggalkannya. Di sisi lain, Tenyu dan Ayano pulang bersama. Kemudian Tenyu tiba-tiba mendapatkan telepon dari seseorang bernama Kazuki Maihara. Terlihat Tenyu yang bingung setelah melihat panggilan dengan nama tersebut. Di keesokan harinya, Mairu meminta maaf kepada Tenyu jika dirinya ingin tak sering untuk bertemu. Melihat hal itu, Tenyu pun langsung mengerti dengan apa yang dimaksud oleh Mairu. Hingga di malam harinya, Kudo mengajak Mairu untuk bertemu. Di saat mereka saling berhadapan, Kudo langsung berkata jujur dan meminta maaf karena sifat kekanak-kanakannya. Mairu sendiri mengatakan jika dirinya sudah memutuskan untuk tak sering-sering bersama Tenyu dan memilih untuk terus bersama dengan Kudo. Mereka berdua mengatakan perasaan cintanya, hingga akhirnya mereka pun menjadi sepasang kekasih, ditandai dengan sentuhan lembut dari Kudo. Singkat cerita, hari-hari Mairu dijalani dengan bahagia, menjalin asmara bersama Kudo. Mairu juga diperkenalkan dengan keluarga Kudo. Di rumahnya, Mairu membuat makan bersama ibu Kudo dan juga Mairu bermain bersama adik Kudo. Namun, kesenangannya tak berlangsung lama, di mana saat itu Mairu pergi ke sekolah Kudo. Di sana, Mairu melihat Kudo dekat dengan seorang cewek yang sangat cantik, yang ternyata cewek itu seorang manajer di tim klub basket Kudo, sekaligus teman masa kecil Kudo. Dan fakta yang mengucilkan lagi, cewek itu merupakan referensi Mairu saat ingin menjadi cantik. Cewek itu bernama Rika. Singkat cerita, Mairu menunggu Kudo untuk acara kencan yang sudah dijadwalkan. Namun di saat itu Kudo tak kunjung datang. Kemudian Kudo mengirim pesan jika dirinya meminta maaf, tak bisa datang karena temannya sedang cedera saat latihan. Dan Kudo sendiri mengantarkannya ke rumah sakit. Hingga akhirnya jadwal kencan mereka menjadi berantakan, dimulai Mairu menonton bioskop sendirian dan makan di restoran sendiri. Dan hal itu membuat orang-orang di sekelilingnya melihat ke arah Mairu yang menikmati kesendiriannya. Kemudian tiba-tiba Tenyu datang karena melihat Mairu yang makan sendiri. Di sini Tenyu mempertanyakan hubungannya dengan Kudo, apakah baik-baik saja. Tenyu sendiri juga akan memberikan saran.
Namun, sebelum Taenyung memberikan saran, Mairo sempat memotong perkataan Taenyung jika hubungannya baik-baik saja, dan Mairo menolak kedatangannya. Hingga di malam harinya, Mairo mencoba mengirim pesan kepada Kudo tentang jadwal kencan selanjutnya. Dan Kudo juga membatalkannya karena saat itu ada acara kemah bersama teman-teman basketnya. Singkat cerita, Mairo terlihat bosan karena acara kencannya bersama Kudo sering batal. Kemudian saat melihat Instagram, dirinya dikejutkan dengan postingan Rika, di mana Rika ikut di acara camping bersama Kudo, dan Kudo tak memberitahunya. Hal itu membuat Mairo semakin cemburu. Hingga akhirnya kecemburuannya membuat mereka bertengkar saat sudah bertemu. Hari-hari yang dijalani Mairo terlihat tak bersemangat. Rasa sedihnya ingin menghilang saat turunnya hujan. Di sisi lain, Kudo menelpon Ayano untuk mengetahui keberadaan Mairo. Namun Ayano tak mengetahuinya. Hingga akhirnya Kudo menemukan keberadaan Mairo. Di bawah guyuran hujan, Kudo meminta maaf dengan apa yang sudah terjadi. Hingga akhirnya mereka pun berbaikan kembali. Singkat cerita, hari itu adalah hari ulang tahun Mairo. Di sini, Kudo yang ditemani Rika membelikan kalung untuk Mairo sebagai kado kejutan untuknya. Hingga akhirnya hari ulang tahun Mairo pun tiba. Mereka akan bertemu untuk berkencan. Namun di saat Mairo keluar dari rumah, tiba-tiba dia melihat Mirai yang terjatuh pingsan. Melihat hal itu, dia pun segera mengantarnya untuk pergi ke rumah sakit. Setelah sampai tiba di rumah sakit, Mairo mengirim pesan kepada Kudo jika dirinya akan datang terlambat karena dirinya mengantarkan temannya ke rumah sakit. Di sisi lain, Kudo bersedih karena Mairo tak kunjung datang. Kemudian Rika datang menemui Kudo. Di sini Rika mengungkap perasaannya jika dirinya telah menyukai Kudo sejak lama. Dengan perasaan yang sudah bulat, tiba-tiba Rika pun langsung mencium Kudo. Namun dari belakang Mairo datang dan melihat kemesraan mereka berdua. Namun di sini Mairo langsung berlari pergi meninggalkannya. Di sisi lain, Taenyung ke tempat Kazuki Maehara. Di sini diketahui jika Kazuki Maehara adalah pemilik salon kecantikan dan Taenyung sendiri pernah bekerja di sana. Di mana Taenyung yang dulu mempunyai sebuah masalah yang membuatnya berhenti dari tempat Maehara. Dan sekarang Taenyung mengambil barang kiriman dari ibunya karena ibunya tak mengerti jika anaknya sekarang sudah tak bekerja di sana. Kembali ke keadaan Mairo. Terlihat Mairo yang bersedih di kamarnya. Hatinya begitu hancur. Di sisi lain, pamannya melihat kado Mairo yang terjatuh. Di sini pamannya merasa khawatir dengan keadaan Mairo. Kemudian Mairo pun tiba-tiba lari dari rumah karena mengetahui Kudo akan datang ke rumahnya. Namun di tengah jalan Mairo terjatuh dan kakinya pun terluka. Selang beberapa waktu, Taenyung datang untuk menolongnya. Di mana Taenyung mengetahui dari Ayano jika Mairo terkena sebuah masalah. Taenyung pun langsung menggendongnya sampai ke rumah Mairo. Sesamanya di sana, terlihat paman dikejutkan dengan Taenyung yang tiba-tiba hadir untuk menolong Mairo. Karena sifat Taenyung yang peduli dan rasa tanggung jawab membuatnya menjaga Mairo. Di mana perubahan Mairo berkat dorongan darinya, karena hal itu membuat Taenyung merasa bertanggung jawab. Dan juga Taenyung menginap di rumah Mairo. Di keesokan harinya, Mairo terbangun dari tidurnya. Kemudian dia melihat Taenyung yang berada di sana untuk menjaganya. Sampai pada akhirnya Mairo bercerita kepada Taenyung jika dirinya melihat Kudo berciuman dengan cewek lain. Selang beberapa waktu terlihat Kudo datang ke rumah Mairo. Di sini Kudo terkejut di saat mengetahui Taenyung berada di sana. Kemudian Kudo meminta maaf di hadapan pamannya dan Mairo sendiri tak ingin menemuinya lagi. Di keesokan harinya Mairo masih mengurung diri dan tak masuk ke sekolah. Di sisi lain, Taenyung merasa dilema dan masih terbayang akan masa lalunya. Kemudian sepulang sekolah, Taenyung memberanikan diri untuk menemui Maehara. Di sana Taenyung memohon untuk kembali bekerja di tempat Maehara. Dirinya ingin meneruskan cita-citanya dan juga sebuah janji di masa lalu. Hingga akhirnya Maehara pun setuju jika Taenyung bekerja kembali di tempatnya. Di sore harinya, Mairo mengajak Taenyung pergi ke konser musik idolanya. Dan hampir setiap hari mereka melihat konser. Semua itu dilakukan oleh Mairo karena ingin melupakan sosok Kudo dari ingatannya. Hingga di suatu hari Mairo tak sengaja bertemu dengan Ayano. Di sini Ayano terlihat kesal melihat Mairo yang terlalu berlarut-larut dalam kesedihannya. Di sini Ayano pun berkata jika Mairo harus buka lembaran baru
dan kembali bersemangat untuk mencari cinta sejati. Singkat cerita, Mahiru memutuskan ingin berubah. Oleh karena itu, dirinya membuang foto kenangannya di saat bersama Kudo. Kemudian Mahiru datang ke salon Maihara di tempat baru Tenyu bekerja. Di sana Mahiru ingin memotong rambutnya karena dirinya ingin tampil berbeda dari sebelumnya. Setelah Tenyu selesai memotong rambutnya, terlihat Mahiru yang lebih bersemangat dan lebih terlihat cantik. Kemudian saat di sekolah, Mahiru mulai didekati teman sekelasnya untuk memuji kecantikannya. Akan tetapi Ayano terlihat iri karena Mahiru lebih dulu datang ke tempat Tenyu bekerja. Hingga sepulang sekolah, Ayano datang ke tempat Tenyu bekerja. Sesamanya di sana, Ayano bertemu dengan Tenyu. Dirinya ingin dirias olehnya. Di sini Ayano secara tak langsung menunjukkan perasaan cintanya. Namun Tenyu terlihat tak peduli karena dirinya masih terbayang-bayang akan masa lalunya. Dan hal itu membuat Ayano terlihat kecewa dan pergi dari sana. Di sisi lain, Mahiru menulis lembaran keinginan di masa depan dan juga kehidupan cinta barunya, di mana dia ingin belajar cara berdandan agar tampil lebih cantik. Dan untuk calon kekasihnya adalah orang yang tak hanya melihat dari luarnya saja, melainkan orang yang mencintai apa adanya. Di keesokan harinya, terlihat Mahiru dan Mirai berangkat ke sekolah bersama. Di sini terlihat Mahiru yang bergembira untuk menyambut kisah cinta barunya. Kemudian saat di sekolah, Mirai cukup populer. Dia sangat jago berolahraga. Hingga di malam hari, Mirai mengajak Mahiru untuk mengobrol di balkon belakang rumahnya. Di sini Mirai memberanikan diri untuk berkata jujur jika dirinya menyukai Mahiru sejak dulu. Sontak hal itu membuat Mahiru terkejut dan langsung pergi dari hadapan Mirai. Kemudian di dalam kamar, Mahiru masih terlihat bingung dan Mahiru beranggapan jika Mirai selalu cuek terhadapnya. Namun ternyata Mirai selalu memperhatikannya sejak dulu. Dan hal itu membuat Mahiru terlihat senang, di mana sosok Mirai masuk ke dalam catatan kriteria cowok idealnya. Di keesokan harinya, Mahiru masih tak percaya dengan kejadian semalam. Dirinya masih terbayang-bayang akan pernyataan Mirai yang suka dengannya. Kemudian saat di dalam kelas, Mahiru baru menyadari jika selama ini Mirai selalu memperhatikannya. Hingga saat jam istirahat, Mahiru bertemu dengan Ayano. Di sini Ayano menyuruh Mahiru untuk menjadi relawan untuk acara festival nanti. Dan pada akhirnya Mahiru pun setuju akan hal tersebut. Namun saat di dalam kelas, Mirai mengajukan diri untuk menjadi relawan saat acara festival nanti. Hingga suatu momen hubungan mereka semakin akrab. Di saat itu pamannya tak bisa menjaga Mahiru karena suatu pekerjaan, di mana Mirai disuruh untuk menemani Mahiru karena diketahui di saat itu rawan akan kejahatan. Di malam harinya terlihat mereka berdua yang mengobrol. Di sini Mahiru sedikit canggung dan hal itu dirasakan oleh Mirai. Kemudian Mirai berkata jika dirinya tiba-tiba mengungkapkan perasaannya. Namun sejujurnya Mirai baru memberanikan diri untuk mengatakan hal itu karena Mirai tak ingin terus membohongi perasaannya jika dirinya menyukai Mahiru. Mendengar hal itu, Mahiru hanya terdiam dan tak mengatakan apapun. Di keesokan harinya, Mahiru tak sengaja bertemu kembali dengan Kudo. Kemudian di saat Mahiru ingin pergi menghindarinya, tiba-tiba Mahiru terpeleset dan terjatuh. Melihat hal itu, Kudo pun ingin menolongnya. Akan tetapi Mahiru tak ingin dibantu olehnya. Kemudian Kudo hanya bisa memberi sapu tangannya lalu pergi dari sana. Seiring berjalannya waktu, Mahiru dan Mirai semakin dekat. Dulunya mereka tak begitu akrab, meskipun mereka kenal sejak kecil dan bertetanggaan. Singkat cerita, Mahiru bertemu dengan Tenyu. Di sini Mahiru sedikit bercerita tentang pertemuan dengan Kudo. Dia masih takut dengan masa lalunya dan hatinya dilema dengan perasaannya. Kemudian Tenyu tetap mendukungnya apapun keputusannya dan memberi semangat kepada Mahiru. Di saat malam hari, Mahiru bercerita permasalahan cintanya kepada pamannya. Dirinya merasa dilema dengan perasaannya jika dirinya bertemu dengan Kudo dan Mirai menyukai dirinya. Namun di sini pamannya mendukung Mahiru untuk bersama Mirai karena Mirai merupakan cowok yang baik. Hingga akhirnya Mahiru datang ke sekolah Kudo untuk mengembalikan sapu tangannya. Sesamanya di sana, Mahiru bertemu dengan Rika. Kemudian Mahiru lari dari sana karena tak ingin Rika mengetahui maksud kedatangannya. Setelah beberapa waktu, Mahiru bertemu dengan Kudo. Kemudian Mahiru mengembalikan sapu tangan milik Kudo. Namun di saat Mahiru ingin pergi, Kudo menahannya. Kemudian Kudo pun berkata jika dirinya tenggelam dengan rasa penyesalan dan tak bisa melupakan sosok Mahiru di hatinya.
Di sini Kudo dilema dengan perasaannya. Namun Mairo sekarang sudah melupakan sosok Kudo, dia pun berlari meninggalkannya. Singkat cerita, di sekolah Mairo diadakan festival tahunan. Terlihat kedatangan Tenyu untuk menemui Ayano. Di sini Tenyu ingin memperbaiki kesalahpahaman dengannya. Terlihat Ayano yang sangat bergembira dengan kedatangan Tenyu. Kemudian mereka mengobrol di ruang kelas. Di sini Ayano juga meminta maaf karena terlalu memaksakan perasaannya. Namun dirinya jujur jika perasaannya kepada Tenyu sangatlah tulus. Kemudian Tenyu tak bisa menerima Ayano sebagai pacarnya karena dirinya menunggu seseorang yang ingin dia nikahi, seseorang dari masa lalu. Kemudian saat di atap sekolah Mairo bertemu dengan Mirai. Di saat itu Mairo mengutarakan isi hatinya jika dirinya ingin menjadi kekasih Mirai. Mendengar hal itu Mirai pun tersenyum bahagia. Dan hal itu menandakan mereka resmi menjadi pasangan kekasih. Kemudian terlihat Mirai yang mendekat dan akan mencium Mairo. Namun di sini Mairo menolaknya karena Mairo masih mengingat akan masa lalu yang menyakitkan. Selama beberapa waktu terlihat Kudo berada di sana dan menemui Mairo. Di sini Kudo sedikit memaksa Mairo untuk menjadi kekasihnya lagi. Namun Mairo menolak. Kemudian Kudo memeluk dan mencium Mairo, dan hal itu membuat Mairo terkejut dan mengingat kembali rasa sakit hatinya dulu di saat Rika dan Kudo berciuman. Dan hal itu sempat diketahui oleh Mirai. Kemudian dirinya pun marah kepada Kudo dan menyuruh Mairo untuk menjelaskan apa yang sudah terjadi. Suasana tegang tak dapat dihindarkan yang membuat Mairo yang berlari pergi, dan hal itu sempat dilihat oleh Tenyu. Dirinya segera mengejar Mairo. Di saat mereka bertemu, Mairo menangis di depannya. Dirinya bingung dengan perasaan cintanya dan hanya bisa melarikan diri dari sosok Mirai dan juga Kudo. Mendengar hal itu, Tenyu tetap mendukung apapun keputusan dari Mairo untuk memilih yang terbaik. Dan juga di saat ada masalah, Tenyu akan selalu ada di sisinya sebagai temannya untuk menghiburnya. Hingga akhirnya Mairo bisa tersenyum kembali. Di sisi lain, Paman Mairo bertemu dengan Maihara. Di saat itu mereka menjalin kerjasama untuk membuat sebuah acara fashion show di kalangan anak SMA. Di mana Paman Mairo ingin menjadi talent model muda, yang dimana ide itu muncul karena melihat perubahan Mairo. Di keesokan harinya, Mairo bertemu dengan Mirai untuk meminta maaf jika dirinya telah menyakiti perasaan Mirai. Dirinya merasa tak pantas dan memutuskan untuk mengakhiri hubungannya sebagai sepasang kekasih. Kemudian di malam harinya Mairo bertemu dengan Kudo. Di sini Mairo berkata untuk tak berharap lagi dengannya karena hal itu membuat dirinya tersakiti. Dan semua yang dilakukan oleh Mairo karena dirinya sadar jika nantinya akan menyakiti mereka. Di sini Kudo menerima kejujuran Mairo dan mereka kembali menjadi sebagai teman. Hari pun berlalu. Di saat itu Mairo bertemu dengan Tenyu. Di sini Tenyu meminta bantuan Mairo untuk menemui seseorang. Kemudian Mairo sedikit curhat tentang kejadian yang dialaminya beberapa hari yang lalu. Mendengar hal itu, Tenyu berkata jika Mairo kini menjadi sosok yang kuat dan terlihat lebih dewasa. Singkat cerita, mereka berdua bertemu dengan seseorang yang cantik. Dia bernama Kuzu. Dirinya merupakan seorang model yang terkenal di kalangan anak SMA. Di sini Tenyu menyuruh Mairo untuk berpura-pura menjadi kekasihnya. Karena diketahui Kuzu terus mengejar Tenyu untuk dijadikan sebagai pacarnya. Dan hal itu membuat Tenyu sedikit risih. Setelah mendengar perkataan Tenyu, Kuzu pun pergi meninggalkan mereka berdua. Di keesokan harinya, Ayano terlihat kesal karena melihat foto model yang dekat dengan Kuzu. Kemudian Mairo yang melihat hal itu mengatakan jika dirinya pernah bertemu dengannya dan menceritakan kejadian kemarin jika Tenyu menolak cintanya. Mendengar hal itu membuat Ayano terlihat bahagia dan berkata jika Tenyu masih menyukai seseorang di masa lalu. Karena hal itu Tenyu sedikit menutup hatinya. Kemudian di saat di rumah terlihat Fuwari yang kebingungan karena acara fashion show-nya akan diadakan sebentar lagi. Dan hal itu diketahui oleh Mairo dan juga Ayano. Di sisi lain terlihat Tenyu yang melihat majalah model. Di saat itu dirinya kagum dengan foto model yang dihasilkan majalah itu. Namun tiba-tiba Tenyu murung setelah mengetahui nama Momo Toritani sebagai fotografernya. Di malam hari terlihat Mairo yang gelisah karena mengingat perkataan Ayano. Di sini Mairo dibuat penasaran dengan Tenyu jika selama ini Tenyu tak banyak bercerita tentang masalah percintaan pribadinya. Dirinya selalu dibantu oleh Tenyu, akan tetapi Mairo tak peka akan perasaan Tenyu yang sebenarnya.
Di keesokan harinya, Mairu datang menemui Taenyu di tempat kerjanya. Dirinya membawakan bekal makanan yang spesial. Di sini Mairu bermaksud ingin mengetahui cerita masa lalu Taenyu dan ingin membantu Taenyu sebagai balas budinya. Kemudian tiba-tiba Taenyu mendapatkan telepon dari Fuwari, di mana acara fashion show yang akan diadakan belum mendapatkan model karena terjadi kesalahan proposal di suatu brand besar. Di sini Mairu tak sengaja mendengar obrolan mereka. Kemudian Mairu yang khawatir segera pergi ke tempat pamannya bersama Taenyu. Sesampainya di sana, Mairu berjanji akan membantu pamannya karena acara itu sangat penting bagi pamannya. Kemudian di saat di sekolah Mairu terlihat gelisah karena dia ingin membantu pamannya. Namun tiba-tiba Mairu melihat siswi cantik di sekolahnya. Kemudian dirinya pun mendapatkan sebuah ide. Hingga akhirnya Mairu menelpon Taenyu. Di sini Mairu menjelaskan jika dirinya akan mencari model dari para siswi di SMA, yang dimana acara tersebut ditujukan untuk peragaan busana untuk anak muda. Maka dari itu sebaiknya telemodelnya dari siswi SMA. Mendengar hal itu, Taenyu pun setuju untuk mencoba ide dari Mairu. Hingga akhirnya Mairu mencari para model dimulai dari sekolah. Kemudian dirinya menyebarkan brosur yang telah dibuat. Di saat dirinya berjalan, seseorang melihat brosur tersebut dan tertarik dengan acara itu. Di saat menghampiri Mairu, orang itu memperkenalkan diri kepada Mairu jika dirinya merupakan seorang fotografer, yang ternyata orang itu bernama Momo Toritani. Dirinya ingin meliput acara tersebut. Singkat cerita, Ayano membantu Mairu untuk mencari model dari koneksi sosial media. Kemudian Mairu datang ke pamannya untuk menjelaskan jika dirinya mendapatkan beberapa model dari pelajar SMA. Hingga akhirnya mereka mengumpulkan banyak pelajar SMA untuk menjadi model. Pamannya sangat senang akan hal itu. Kemudian mereka melihat Kuzu juga ikut dalam acara tersebut. Yang ternyata Kuzu sudah melupakan sosok Taenyu dan sudah mengganti targetnya, yaitu Mirai. Sontak mereka pun terkejut mendengar hal tersebut. Hingga akhirnya mereka berlatih untuk acara fashion show nanti. Singkat cerita, terjadi sebuah masalah di saat acara akan dimulai, di mana beberapa talent model tak bisa datang. Kemudian tanpa pikir panjang, Ayano dan Mairu berniat untuk menggantikan mereka. Di sisi lain, Momo datang untuk menjadi fotografer di sana. Kemudian Momo bertemu Fuwari dan Maihara. Di sini baru diketahui jika Momo pernah bekerja di tempat Maihara. Di sisi lain, Taenyu melihat kehadiran Momo. Sontak, Taenyu pun terkejut dan lari dari sana. Dan hal itu sempat disadari oleh Mairu. Kemudian Mairu bergegas untuk menghampiri Taenyu untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Akan tetapi, Taenyu hanya diam dan pergi begitu saja. Begitu juga Taenyu saat merias Mairu, dia hanya diam saat Mairu bertanya. Singkat cerita, acara fashion show pun dimulai. Terlihat Ayano dan Mairu terlihat percaya diri dan Mairu sendiri ingin acara ini bisa berjalan dengan baik. Hingga akhirnya para model memasuki panggung dan acara tersebut disiarkan secara online. Para model terlihat cantik di saat memakai pakaian yang dirancang oleh paman Mairu. Di sisi lain, para pelajar SMA sangat antusias melihat acara fashion show tersebut dan penonton live streaming semakin bertambah. Kemudian di saat giliran Ayano dan Mairu untuk tampil di panggung acara itu, di sisi lain terlihat Momo yang mengabadikan momen acara fashion show tersebut. Dan mereka berdua sangat percaya diri untuk berjalan di atas panggung. Di sisi lain, Taenyu terus memandangi wajah Momo. Hingga akhirnya acara fashion show pun berjalan lancar. Dan para penonton sangat menikmati acara tersebut. Di sini paman Mairu sangat berterima kasih dan sangat terharu. Dirinya berharap dari hasil karyanya membuat orang bisa tampil lebih percaya diri, khususnya untuk kalangan anak muda. Di saat acara sudah selesai, Taenyu memberanikan diri untuk bertemu dengan Momo. Namun di sisi lain Mairu dan Ayano sedang melihat hal itu, dibuat penasaran dengan hubungan mereka berdua. Di malam harinya, Fuwari sangat bangga dengan Mairu karena melihat perubahan Mairu yang hebat dan tampil lebih percaya diri di saat acara tersebut. Di keesokan harinya, Momo datang ke studio Maihara. Di sisi lain, Maihara berkata kepada Taenyu jika Momo sudah bercerai dengan suaminya. Maka dari itu, Momo pulang ke Jepang karena sebelumnya Momo tinggal di luar negeri. Kemudian Taenyu mengingat kejadian di masa lalu, yang dimana di saat itu Taenyu baru bekerja di tempat Maihara. Kemudian Taenyu mulai tertarik dengan kepribadian Momo karena sikap Momo yang tegas dan penuh tanggung jawab. Hingga akhirnya mereka semakin akrab. Momo sering bercanda dengan Taenyu.
Namun senyum Momo terhenti di saat terjadi sebuah masalah dengan suaminya. Namun di sini Tae Nyu datang ke rumahnya untuk mencoba menghiburnya. Terlihat Tae Nyu yang berkata untuk meninggalkan suaminya karena hal itu membuat Momo terluka. Di sini Tae Nyu tak ingin Momo bersedih karena Tae Nyu sangat menyukai Momo. Hari pun berganti. Tae Nyu mendapat kabar dari Maihara jika Momo ke Paris bersama suaminya. Sontak Tae Nyu pun bergegas ke rumah Momo. Di bawah guyuran hujan hati Tae Nyu pun hancur karena kepergian Momo secepat itu. Dan tak memberitahunya, Tae Nyu hanya ditinggali sepucuk surat di rumah Momo, yaitu kata-kata permintaan maaf. Kembali di masa sekarang, Tae Nyu membutuhkan waktu untuk melupakan sosok Momo. Namun dirinya ditakdirkan untuk tak bisa melupakannya. Di sisi lain, Mahiru dan Ayano berencana mencari tahu hubungan Tae Nyu dan Momo agar dapat membantu Tae Nyu memperbaiki hubungannya. Namun di sini Mahiru sedikit murung di saat membahas permasalahan Tae Nyu dengan Momo. Saat di rumah, Mahiru masih memikirkan hal itu dan hatinya sempat berdebar-debar. Dirinya menuliskan perasaannya di dalam buku diarinya. Secara tak sadar, Mahiru cemburu karena kedekatan Momo dan Tae Nyu. Mahiru bertanya dari lubuk hatinya apakah dirinya yang sekarang mulai jatuh cinta dengan Tae Nyu. Di keesokan harinya, terlihat Momo yang berjalan bersama Tae Nyu. Di saat itu, Ayano dan Mahiru secara diam-diam mengikutinya. Mereka menyamar sebagai detektif hingga mereka mengikuti sampai di tempat Aqua World. Di sana, Momo mengatakan sesuatu kepada Tae Nyu, di mana Momo meminta maaf jika dirinya dulu pergi dan tak memberi kabar. Dan juga dirinya tersadar jika perkataan Tae Nyu akhirnya terjadi, jika suaminya tak baik untuknya, dan pada akhirnya dirinya memutuskan untuk bercerai. Di sini Momo menangis dan berkata jujur jika dirinya masih mencintai Tae Nyu. Kemudian Tae Nyu berjalan tanpa berkata dan mengusap air mata Momo. Di sisi lain, Mahiru tertegun melihat kejadian itu, di mana Tae Nyu mencoba untuk menenangkan Momo. Karena hal itu, secara tak sadar Mahiru dibuat cemburu. Dan hal itu sempat disadari oleh Ayano jika Mahiru telah jatuh cinta dengan Tae Nyu. Kemudian di tempat lain Ayano marah kepada Mahiru karena telah membohongi perasaannya sendiri. Dan juga Ayano tak menyalahkan keadaan tersebut. Kemudian Ayano secara terang-terangan akan bersaing untuk mendapatkan hatinya Tae Nyu. Di sisi lain, Momo berkata jika Tae Nyu tak perlu membalas perasaannya sekarang. Dirinya memberi waktu hingga di akhir pekan nanti untuk bertemu. Setelah mereka berpisah, Tae Nyu ingin bertemu dengan Mahiru. Kemudian di saat bertemu, Tae Nyu sudah mengetahui jika dirinya diikuti oleh Mahiru. Kemudian Tae Nyu bercerita kepada Mahiru tentang pertemuannya bersama Momo, di mana diketahui Momo bercerai karena dirinya dan ingin bersamanya, dan juga memberi waktu hingga akhir pekan nanti. Oleh karena itu, Tae Nyu harus bertanggung jawab karena prinsip dari seorang Tae Nyu. Di sini Mahiru terdiam dan hanya mendengar curhatan dari Tae Nyu. Di keesokan harinya, saat di sekolah, Mahiru menceritakan kepada Ayano tentang masalah kemarin. Di saat bertemu dengan Tae Nyu, di sini Ayano marah karena mempertanyakan soal rasa tanggung jawab dari Tae Nyu. Dan Mahiru sendiri juga memikirkan hal itu. Hingga di kemudian hari, Mahiru pergi ke tempat Momo. Di sana, Mahiru ingin mengobrol dengan Momo. Namun di sini, Momo langsung mengerti maksud kedatangan Mahiru, di mana Mahiru sebenarnya ingin menjauhi Tae Nyu karena rasa bersalahnya di masa lalu. Dan Momo sendiri sadar jika perceraian membuat Tae Nyu merasa bersalah akan hal itu. Namun Momo sangat mencintai Tae Nyu meskipun jarak umurnya beda tahun. Dan pada akhirnya Mahiru hanya terdiam dan tak membalas perkataan dari Momo. Di lain waktu, terlihat Ayano yang menyamar menjadi pengantar makanan di tempat Momo bekerja. Di sini Ayano merencanakan sesuatu, di mana Ayano ingin mengalihkan perhatian mereka agar dapat membajak ponsel Momo. Ayano mengirim sebuah pesan kepada Tae Nyu dari ponsel Momo lalu pergi dari sana. Di sisi lain, Tae Nyu melihat pesan tersebut yang isinya jika Momo tak ingin bersamanya lagi karena kejadian di masa lalu dirinya sudah mengkhianati Tae Nyu. Maafkan perkataan kemarin dan menyuruhnya untuk melupakannya. Melihat hal itu, Tae Nyu masih tak percaya akan hal tersebut. Kemudian di sisi lain Ayano bertemu dengan Mahiru di sebuah kafe. Di sini Ayano menceritakan kejadian yang dilakukannya kepada Momo. Namun Mahiru tak setuju dengan perbuatan Ayano karena telah berbohong kepada Tae Nyu. Kemudian Mahiru pun pergi meninggalkan Ayano. Singkat cerita, Mahiru bertemu dengan Tae Nyu, di mana Mahiru berkata jujur dengan perbuatan Ayano yang dilakukan kepadanya. Dan juga Mahiru ingin Tae Nyu memikirkan dengan baik
jika ingin hidup bersama Momo. Mendengar hal itu, Tenyu berterima kasih karena sudah mencemaskannya. Namun di sini Tenyu mengatakan jika dirinya akan menemui Momo nanti. Kemudian Tenyu pun pergi meninggalkan Mahiru. Setelah Tenyu pergi meninggalkan Mahiru, terlihat Mahiru yang menangis karena merelakan kepergian seseorang yang dia cintai. Di keesokan harinya, Ayano marah kepada Mahiru karena rencananya digagalkan oleh Mahiru sendiri. Dan juga hanya berpura-pura dengan perasaan jika sebenarnya hati Mahiru terluka dan tak berkata jujur dengan perasaannya. Selama beberapa waktu terlihat Tenyu yang menemui Mahiru. Kemudian Mahiru berkata dengan nada pelan jika dirinya mencintai Tenyu. Dan hal itu sempat disadari oleh Tenyu. Kemudian maksud kedatangannya menemui Mahiru karena ingin mengatakan sesuatu, yang dimana Tenyu sudah menemui Momo dan menolak cintanya. Tenyu merasa senang jika Mahiru mencintainya karena sebenarnya Tenyu juga mencintai Mahiru. Namun dalam arti yang berbeda karena sosok Mahiru dianggap seperti adiknya sendiri yang sangat berharga. Mendengar hal itu, Mahiru pun pergi dan berkata untuk melupakan perkataan yang tadi. Singkat cerita, sejak kejadian itu Mahiru terlihat murung. Dirinya menyibukkan dengan hal-hal yang tak begitu penting baginya. Kemudian di sisi lain Ayano memberanikan diri untuk menyatakan cintanya kepada Tenyu. Akan tetapi hal itu langsung ditolak oleh Tenyu. Kemudian Ayano berkata jika Tenyu tak jujur dengan perasaannya. Dan dia tak memikirkan perasaan Mahiru yang sangat mencintai dirinya. Di sisi lain pamannya memberi semangat kepada Mahiru di mana pamannya menyuruh untuk mengikuti kata hatinya. Hari pun berlalu, terlihat Tenyu yang akan pergi ke New York. Namun di saat itu dirinya gelisah karena di dalam pikirannya terbayang-bayang sosok Mahiru. Di sisi lain Mahiru bertemu dengan Ayano, di mana Mahiru ingin berkata jujur jika dirinya ingin mengejar cintanya. Mendengar hal itu Ayano terlihat senang dan akan mendukungnya. Kemudian Mahiru pun berlari untuk bertemu dengan Tenyu. Singkat cerita Mahiru datang di belakang gedung sekolah. Namun di saat di sana dirinya terjatuh dalam lubang jebakan. Kemudian datang sosok Tenyu untuk menolongnya. Di mana Tenyu sengaja melakukan hal itu karena mengingat pertemuan pertama kali dengan Mahiru. Di sini Tenyu berkata jujur jika dirinya terus memikirkan Mahiru. Di mana di saat dirinya bersama Mahiru, dirinya baru tersadar jika di masa kecil pernah bertemu dengan seseorang yang pertama kali dicintai. Dan orang itu adalah Mahiru. Di sini Tenyu berkata jika dirinya mencintai Mahiru dan ingin menjadi kekasihnya karena dirinya tak ingin Mahiru dimiliki oleh orang lain. Mendengar hal itu, Mahiru pun langsung menangis bahagia karena tak menyangka jika selama ini takdir cintanya dengan orang terdekatnya. Namun hubungan percintaannya akan menjadi jauh karena Tenyu akan pergi ke New York. Setahun tak terasa berlalu, terlihat Ayano menjadi influencer di bidang kecantikan. Di sisi lain terlihat Mahiru yang tampil berbeda dan terlihat cantik. Di saat itu dirinya berada di bandara di mana Mahiru menunggu kepulangan Tenyu dari New York. Hingga akhirnya mereka pun bertemu dan berpelukan untuk melepaskan kerinduan yang selama ini tak bisa tersalurkan. Kemudian cerita pun selesai dengan bahagia. Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran. Jika perjalanan cinta memang tak selalu mulus dengan yang kita harapkan. Namun kita harus tetap menjalaninya. Karena cinta sejati pantas untuk diperjuangkan. Bisa diibaratkan dia bersiap untuk terbang. Bergerak disergap kecoa terbang.